Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Panjada Wajada, saya sedang ada di Riau. Ini perbatasan Pekanbaru dengan Siak. Saya sedang bersilaturahim, ini pondok yang luar biasa ini ya. Namanya Aufia Global Islamic Boarding School. Pondok baru berdiri tapi dengan konsep yang dahsyat sekali. Ini sekarang sudah menginjak tahun ketiga berarti ya. Alhamdulillah sudah 120 santri. Kita akan ngobrol dengan pimpinan Aufia Global Islamic Boarding School, Kiai Al-Hajj Misran Agusmar LC. Aufia ini apa artinya nih, Ustaz? Aufia ini artinya kumpulan orang-orang yang setia. Oh, jamak ini? Jamak. Jamak dari? Wafi. Wafi. Oh. Aufia Global Islamic Boarding School. Kenapa disingkat dengan Ajib. Oh, Ajib ya, Aufia Ajib. Kok nggak ngomong biasanya kan pesantren atau apa gitu? Iya. Ini di sini bahasa Inggris semua ya. Bahasa Inggris semua. Kenapa itu? Aufia Global Islamic Boarding School, bukan pondok modern Aufia gitu. Boleh. Oh, boleh juga? Boleh. Oh, Pesantren boleh. Aufia boleh, pondok pesantren Aufia boleh, pondok modern Aufia boleh. Oh, tapi Nggak terikat kita. nggak terikat ya. Nah. Aufia Ajib. Biar gampang kalau orang melihat Aufia dengan logonya, maka Ajib, yang ingatnya Ajib gitu. Biar gampang ya. Antum ini alumni Gontor tahun berapa, Ustaz? Saya alumni Gontor tahun 92. 92. Country ya, 92 ya. Alhamdulillah. Ini gimana ceritanya nih, Ustaz? Berdirinya Aufia itu seperti apa, Ustaz? Iya, Masya Allah. Tahun 2020 ya. 2020 ya. Pas Iya. pandemi ya, kan? Pas pandemi. Di Oh. masa corona. Saya ketemu dengan Wakif. Oke. Ini sebenarnya dari pesantren juga. Dulunya. Dulunya pesantren. Oh, Terus sebelumnya ini sudah ada. sudah ada pesantren dari tahun 96 wakafnya. Oh. Terus beliau sudah menyerahkan. Tidak bisa mengelola lagi, melanjutkan pengelolaannya. Ya. Maka kita ribon. Bahasanya gitulah kira-kira. Kalau bahasa fikihnya di Gontor itu ihyaul amwat. Wah, menghidupkan kembali ya. Iya, iya. Iya, Dengan nazir yang baru, dengan manajemen sistem yang baru. Berapa hektar ini, Ustaz? Nggak banyak, nggak luas ya. Ini cuman 14 hektar. Kalau di Jawa udah luas banget. 14 hektar tuh kalau di Jawa itu udah mewah. Sudah ada apa di sini? Ketika itu ada masjid yang belum selesai, yang di depan kita itu. Kemudian ada 3 kelas bantuan dari Caltex, waktu itu masih Caltex tahun 2000. Ini deket Caltex ya? Ya, dulu Caltex, belum Chevron. Sekarang ke Pertamina kan? Caltex, Chevron, Pertamina. Pertamina. Terus 3 lokal dari Caltex tahun 2003. Kemudian 3 lokal dari pemerintah Kabupaten Siak. 3 lokal juga. Ya, yang waktu itu beliau camat, sekarang jadi Bupati Siak. Iya, mungkin berkahnya Aufia kali. Terus sistem pendidikan dan pengajarannya seperti apa di sini, Ustaz? Kita berbasis pesantren. Pesantren ya? Ya, yang kedua modern. Modern. Ya, Oke. jadi yang ketiga nyaman. Oh. Nyaman ini apa ini? Nyaman nih satu suasana. Oh, suasananya. Kalau kita lihat di sini kan Adem ya? Adem. Iya. Luas, ya kan? Hijau. Hijau. Seneng saya. Kemudian banyak pohon.
banyak burung, sampai siang ini masih terdengar burung. Oh, Dan ada sekitar 50 jenis burung yang sempat kita teliti di sini. iya, di sini. Data ya. Pendataan burung. ya, terus Sempet-sempetnya antum itu data burung kita. terus ya suasana ya. Suasananya, ya. Di sini nyaman. Anak-anak dengan guru itu kayak temen. Nah, apalagi kalau udah sore itu mana yang gurunya, mana yang anaknya, asal udah main bola udah nggak kelihatan gitu. Ya, dengan kepala sekolahnya, dengan guru-guru, anak-anak main bola, ada 2 klub bola. Oh, sudah ada 2 klub. 2 klub. Kemudian mereka sudah tahu apa yang mereka kerjakan, sehingga tidak perlu ada perintah gitu ya. Jadi bagaimana suasana batin juga nyaman, suasana alam nyaman, Suasana alamnya nyaman, suasana batin nyaman, suasana batinnya nyaman. ya. Jadi mereka kalau mengerjakan, maka ya dia mendapatkan keutamaan istilahnya. Kalau dia tidak mengerjakan, ya dia rugi. Nah, itu bahasa fikih juga kalau di kita tuh, makana aksaru fi'lan aksaru fadlan. Jadi hampir-hampir tidak ada hukuman malah di sini. Oh, ya. Jadi tergantung apa yang mereka laksanakan sesuai dengan yang sudah disepakati, maka nanti dia tahu nilainya, bobotnya berapa. Nah, itu menjadi bagian dari nilai akhlak yang dimasukkan ke rapor. Ya, sehingga kemudian anak dengan sistem seperti itu nyaman. Jadi dia kalau dia kerjakan, berarti dia dapat nilainya. Kalau dia nggak ngerjakan, ya berarti dia nggak dapat nilainya. Tadi nyaman ya. Jadi ya. pesantren dia modern, nyaman, kemudian sesuai dengan standar mutu, berkualitas. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan misi pertama. Ya, misi pertama, misi kelembagaan pesantren, kemudian modern. Jadi saatnya pakai sarung kayak sarung gitu. Saatnya pakai jas ya. Sesuai dengan di lapangan ya. Kemudian nyaman, suasana fisik dan suasana batin, kemudian sesuai dengan standar mutu yang kita kita terapkan ya. Nah, itu. Kemudian kalau kurikulum kurikulum keagamaannya insya Allah di sini ini sudah 7 orang ya guru alumni Timur Tengah. Jadi kita ambil kurikulum yang sudah muktabaroh Al-Azhar ya. Oke. Nah, karena brand kita kan calon ulama. Jadi ya yang sudah teruji lebih dari 10 abad kan Al-Azhar. Jadi kurikulum keagamaan kita ambil kurikulum Al-Azhar. Jadi kalau ada yang bertanya, ya kurikulumnya Al-Azhar. Kemudian di sisi yang lain kita secara formal ambil Diknas. SMP ya. SMP nanti insya Allah SMA. SMP. Sekarang baru ada SMP sekarang baru masuk tahun ketiga kan. Kita ambil kurikulum Diknas. Nah, jadi kalau bahasa di Gontor itu agama 100%, umum 100%. Nah, jadi Gontor banget. Tapi dengan cara yang berbeda. Dengan muatan lokal ya. Nah, itu jadi ya begitu gitu kan. Artinya kita kalau Olimpiade ikut tanding, alhamdulillah kemarin juga bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Ada yang lain. Kemudian kita pesantren juga ikut. Kita induknya Kemenak. Pesantrennya ke Kemenak. Gitu. Jadi ada Al-Azhar, ada Diknas, ada Kemenak. Jadi kolaborasi ya. Iya. Karakter, entrepreneur, dan leader. Ini gimana, Ustaz? Ya. Sebenarnya inilah jati diri pesantren ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pesantren ini ya inilah madrasahnya Rasul. Artinya Rasul dulu mendidik sahabatnya ya, dan sahabat juga mendidik generasi berikutnya ya, tabi'in mungkin yang kita sebut, dan ulama-ulama.
tiga hal ini yang dipentingkan. Yang pertama ya basis keulamaannya. Namanya pesan yang ngetren, pesantren. Pesantren. Ajib kan? Ajib. Jadi ya kalau namanya pesantren ya harus menguatkan basis keulamaan. Nah, kita di sini menjadi tempat menyemaikan calon ulama. Kalau jadi ulamanya kan masih panjang prosesnya kan. Persemaian calon ulama Iya. Kulliyatul ulama. Kuliatul ulama. Iya, Atau iya. tarbiyatul ulama. Tarbiyatul ulama. Ya. Kalau Gontor kan istilahnya kuliah penyemaian, Penyemaian, kan. Nah, ya. kalau di Sumatera Barat namanya tarbiyah, penyemaian juga. Penyemaian juga, betul. Jadi kita ingin di sini tempat menyemaikan calon-calon ulama. Dikatakan calon karena memang proses ulama ini Masih panjang dan 6 panjang. tahun di pondok ini ya kan waktu yang baru singkat. Nah, kita katakan calon ulama. Kita ingin dari pesantren lahir yang menjadi cita-citanya pesantren yaitu ulama. Nah, kemudian mandiri ya, entrepreneur. Nah, kita punya definisi tersendiri terkait dengan entrepreneur. Kalau di Aufia, entrepreneur itu berarti mandiri hidup. Mandiri hidup. Oke. Mulai dari dia bangun jam 3 sampai dia tidur, dia sudah bisa sendiri ya, mandiri. Ya, dan mereka punya kebiasaan bangun mandi. Oke. Kemudian ke masjid tahajud niat itikaf sampai jam 7. Jadi di masjid itu sampai jam 7, sampai Jam 3 sampai jam 7. sampai sholat suruh. Nah, tapi di sela itu mereka bisa minum teh hangat, kopi, Oke. cemilan, Boleh ya. karena 3 jam kan, Iya. 3 jam dia di masjid. Nah, sehingga mereka tadi nyaman dan disesuaikan dengan standar kualitasnya. Kemudian ditutup setiap jam 7 itu dengan sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu. Duha di awal ya. Dan itu tidak mengenal libur. Karena kalau tahajud nanti libur, lucu jadinya. Murojaah, dia sholat malam, murojaah, zikir, kemudian menambah hafalan setelah selesai sholat subuh. Dan itu setiap hari. Setiap hari termasuk hari Ahad ya, hari libur gitu. Nah, setelah itu baru nanti dilanjutkan dengan aktivitas yang lain, sarapan. Masuk sekolah jam berapa? Kalau di kita masuk pesantren itulah masuknya sekolah kan. Artinya ketika anak berangkat ke pesantren maka dia udah masuk sekolah. Iya, 24 Jadi jam ya. jam sekolahnya 24 jam. Nah, kita sering nganggap masuk sekolah itu jam Hanya 7. di kelas. Di kelas. Iya. Padahal di kelas itu hanya sebagian. Hanya kan? sebagian. Iya, Gitu. betul. Bahkan kita melihat akademik itu ya 70%. Nah, 30%-nya ya di luar itu. Bahasa kita ini akhlak. Akhlak. Keaktifan itu kan akhlak ya, aktif. Betul. Ya kan? Kemudian kesegeraan kesegeraan dia untuk melakukan suatu menyegerakan. Sigap ya. Itu mandiri hidup. Dan di sini di sini ada namanya quality time. Waktu berkualitas. Yaitu dalam anggapan santri Aufia ini semua waktu dari dia bangun sampai waktu tidur dia berkualitas. Ada 16 waktu yang berkualitas. Dan 16 waktu itu dinilai. Ada nilainya dan masuk ke rapor. Benar-benar lifestyle itu dinilai ya. Karena mandiri itu di situ kan. Lifestyle-nya ya 24 jam itu hidupnya. ngapain ya? Iya, betul. ngapain ya. Makanya di sini jam masuk sekolah ya jam masuk pesantren. Sampai dia pulang, bahkan nanti ketika libur ada nilai lagi kan untuk dimasukkan lagi ke rapor. Makanya rapor di Aufia ini ya rapor kehidupan sebenarnya. Rapor Betul. belajar, bukan rapor intelektual aja. Bukan lapor ya. Jadi rapor emosionalnya masuk, rapor spiritualnya masuk, rapor sosialnya masuk, rapor fisiknya masuk.
olahraga. Dia setiap sore harus olahraga, keluarkan keringat. Nah, gitu. Jadi pagi sampai jam 7 sholat, habis Sholat. itu Sarapan pagi. Sarapan. Sarapan pagi juga dikasih nilai. oke. Kemudian persiapan untuk ke kelas. Oh, masuk ke kelas. Ada kelas, dan kelas ini juga kadang kelas di dalam, kelas di luar, di bawah pohon, ke sungai. Ya, kelasnya banyak. tergantung kebutuhan, Tergantung ya. kebutuhan, karena sini ya walaupun sempit ya 14 hektar ya. Kalau di Rio sempit ya. Apalagi dekat kota kan. Iya. Ya. Jadi kemandirian hidup. Nah, yang kedua, kita ingin mandiri dia secara ide. Ide. Ulama harus mandiri ide kan. Oh. Dia tidak hanya punya ilmu yang banyak, tapi dia punya ide-ide yang segar. Nah, yang ketiga itu mandiri sikap. Kita harapkan ulama yang kalau bahasanya di fikih itu sultanul ulama. Jadi pemimpinnya ulama itu. Betul. Jadi mandiri sikap. Ya, baru kemudian mandiri ekonomi. Jadi kita mimpinya santri Aufia ini nanti menjadi ulama yang kaya. Kaya hati pasti, kaya pikiran oke, kaya harta juga. Itu dia mandiri yang kita, entrepreneur kita inginnya seperti itu. Yang ketiga ya, berarti leader. Karakter, entrepreneur, sama leader. Nah, leadernya sebenarnya kita punya cita-cita untuk mewujudkan sila yang keempat, Pancasila. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi kita ingin ahlul hikmah. Jadi leader di Aufia mengamalkan Pancasila. Khususnya sila yang keempat, yaitu ahlul hikmah. Maka mereka harus dekat dengan Tuhannya. Mereka harus dekat dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian betul-betul menjadi leader, bukan sekedar manajer. Kalau manajer dia mungkin taat SOP tapi dia punya hal-hal yang luar biasa lah sebagai seorang leader. Nah, kita ingin ulama yang kaya dan jiwa kepemimpinannya punya, penggerak gitu ya. Itu dia. Jadi profil lulusan itu 3 itu ya, terutama itu ya. Yang kalau kita buatkan ke quality assurance-nya jadi yang tadi 5S. Jadi 3 itu adalah 5. Iya. 5S. Rincian lebih detailnya ya. Iya. Sabar. Sholat, sadar sholat dan ibadah. Sholat, ibadah. Itu yang utama. Haruslah itu ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya ya. Sholat, ibadah. Kemudian sadar akhlak. Oke. Kemudian sadar bakat. Sadar bakatnya. Beliau ini kan punya bakat yang luar biasa. Bisa keliling Indonesia. Saya 2, Ustaz. Ngomong sama nulis. Bisa keliling ya? Bisa ya. Apalagi kalau dia bisa punya kontribusi yang luar biasa ya. Betul. Bakat, terus? Bakat. Kemudian akademik. Kalau di pondok kita berpengetahuan luas. Luas ya. Kemudian riset. Suka dia. Berbasis riset ya. Iya, basis riset. Penting Dan masih langka sekali, pesantren yang berbasis riset. Kalau disingkat, quality assurance-nya menjadi sabar. Sholat, ibadah, akhlak, bakat, akademik, sama riset. dan riset. Sabar. Biasa. Sadar sabar ya. Nah, ini ke depan, Sat. Siap. Ini inginnya ini Aufia ini antum seperti apa ini? Iya, kita ingin lahir dari Aufia ini ulama-ulama yang memang betul-betul berjuang, ya, berjuang dan memiliki ruh keikhlasan yang tinggi. Kemudian diperhitungkan oleh kawan lawan, dan yang tidak kalah pentingnya siap bekerja sama. Jadi Aufia, santri Aufia, dia siap membuka dirinya dan bekerja sama dengan siapapun untuk kebaikan dan kebangkitan umat. Ya, di bidang apa saja, karena
bagi seorang muslim kan, Islam itu kan sistem, ya, sistem kehidupan, jalan hidup yang memang di atas itulah dia kemudian meniti ya perjalanan hidupnya. Apapun nanti dia ciri khasnya dia, walaupun dia mungkin dokter, tapi orang taunya dia seorang ulama. Maka dia seperti Ibnu Sina misalnya kan. Iya, betul. Dia dokter atau dia misalnya arsitek, orang taunya dia ulama. Terus dia tidak meminta-minta, mandiri ya, mulai tadi hidup, sikap sampai ekonomi, ya maka dia lebih banyak memberi. Karena dalam pandangan santri Aufiah ini, ya, orang yang kuat jiwanya, spiritualnya adalah orang yang semakin banyak dia memberi. Semakin peduli dia, maka semakin kuat spiritualnya. Nah, itu yang kita inginkan dari situ. Di samping kemudian kepemimpinannya nampak dalam tataran yang kecil, ya. Kalau nanti tadi ditanya anak-anak tuh sampai ada yang ingin jadi pemimpin dunia misalnya. Betul, ya. Dan memimpin dalam sisi apapun kan. Itu ya, itulah mimpi kita, insyaallah. Perkembangan santri gimana, Ustaz? Ya, dengan izin Allah sesuai dengan step by step ya, roadmap yang kita harapkan. Alhamdulillah di tahun yang ketiga ini sudah di atas 100 ya. Mulai berapa dulu? Mulainya berapa ya? Jadi teman nitipkan anaknya gitu kan. Titip ya, salaman kan. Titip ya, salaman gitu. Ya malu kalau mulainya. Alhamdulillah ya, karena kata teman-teman sih, pokoknya kita titipnya sama Pak Kiainya. Oh gitu ya. Dan setelah itu baru dari mulut ke mulut. Ya, udah titip sana aja. Itu Kiainya tinggal di sana. Jadi salah satu mungkin yang menjadi daya tarik, semua guru yang berkeluarga, yang belum keluarga, semuanya tinggal di pondok. Jadi all out. Ya. Jadi semua teropeni lah ya. Ya, insya Allah. Kemudian ada wali kelas ya seperti biasa, dan ada wali asrama. Dan kalau dia sudah di akademik, dia fokus akademik. Kemudian kalau dia di asrama, dia fokus asrama. Jadi bukan dia di asrama sisa tenaga gitu. Dan itu memang minimal pendidikannya S1. Wali asrama itu guru berarti ya? Wali asrama itu berarti guru. Guru ya? Minimal pendidikannya S1. Oh, jadi di setiap asrama ada gurunya. Setiap asrama ada gurunya, seperti wali kelas. Jadi satu kelas. Mantau betul ya? Ya, satu kelas di akademik, maka satu seperti di kelas juga di asrama. Perbandingannya sama. Dan dia wajib merekod kegiatan di samping dia menjadi guru, dia menjadi sahabat, tapi dia juga merekod. Fungsi administratornya ada. Kalau di undang-undang tuh apa namanya? EMAS. Edukator, kemudian manajer, administrator. Dia mengadministrasikan. Jadi kegiatan asrama seperti kegiatan di akademik, wajib diadministrasikan. Dan orang tua kapan saja ingin melihat perkembangan anaknya, welcome. Bisa dikirim online. Anak saya ada catatannya soalnya. Anak saya ini apa ini? Oh, ternyata anak saya ini tidur, bangunnya lebih awal. Oh, anak saya ini 5 waktunya disiplin. Nah, gitu. Jadi ada sisi-sisi yang barangkali selama ini ya terlupakan, termasuk sisi sholat tadi. Nah, orang tua mudah-mudahan nanti dia membanggakan anaknya, walaupun mungkin dari sisi intelektual anaknya dengan yang lain mungkin sama rata-rata, tapi di sisi misalnya ya spiritualnya, sholat 5 waktunya dia lebih. Nah, orang tua lihat, oh iya, alhamdulillah anak saya ini kalau membaca Al-Quran satu hari itu menghatamkan 5 juz Al-Quran. Nah, orang tua ngelihatnya, oh prestasi anak saya di membaca Al-Qurannya. Pertanyaan umum nih, Ustaz. Mengapa kok masyarakat itu perlu memilih pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk anaknya? Iya. Karena pesantren ini dalam pandangan kita
menjaga fitrah. Oh. Kayak bahasa saya itu pesantren itu pesan yang ngetren. Dan pesan yang ngetren ini ya itulah yang dicontohkan sama Rasul. Jadi dia yang ngetren terus. Jadi ya kapan saja jadi pilihan. Nah, yang luar biasa hari-hari ini ternyata anak-anak kita itu pesantren itu bukan alternatif tapi yang utama. Pilihan utama. Pilihan utama. Apalagi kalau pesantrennya nyaman, sesuai dengan standar mutu, kemudian ya dalam pandangan kita modern ya, Betul. pasti dicari. Karena dia pesan yang ngetren. Baik Pak Kiai, kira-kira ada pesan kepada teman masyarakat gitu ya? Silakan Pak Kiai. Ya, yang pertama pesantren ini dalam pandangan kita semestinya dia adalah pilihan yang utama. Ya, karena anak tercerdaskan secara intelektual, tercerdaskan secara emosional, tercerdaskan secara spiritual, tercerdaskan secara sosial. Karena sekarang kalau dulu itu anak cenderung susah masuk rumahnya, kalau sekarang susah keluar rumahnya. Karena jempolnya bergerak terus kan. Iya betul. Nah, maka kita bangun ini cerdas sosial, kemudian cerdas secara fisik. Nah, pesantren sampai hari ini konsisten dalam mencerdaskan 5 hal ini. Sehingga kemudian harapan kita kan seorang manusia itu dia menjadi hamba Allah, al-abid lillah. Nah, dia jadi hamba Allah, ikhlas beribadah kepada Allah, kemudian bermanfaat. Dan pondok pesantren lah kita melihat hari ini satu-satunya lembaga yang eksis, istiqomah, gitu kan? Dan kenyataan di lapangan anak-anak sekarang menjadi pilihannya yang utama. Seperti Pak ya Akbar ya, istiqomah dia lewat caranya yang unik ini ya membangun roh pesantren sehingga sampai di Aufia ya. Luar biasa dia. Kita doakan ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini pesantren Aufia Global Islamic Boarding School bisa terus berkembang, bisa terus bermanfaat buat masyarakat. Kita doakan Pak Kiai, keluarga besar sini, guru-guru itu juga terus sehat. Mudah-mudahan terus bisa mengembangkan diri di sini ya. Tambah ikhlas, tambah istiqomah, terus insya Allah bermanfaat buat bangsa negara Indonesia. Aufia Aji. Lagi deh, Aufia Aji. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.